Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya bersyukur, karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kekuatan, kemampuan oleh Allah untuk menjalankan ketaatan dan ibadah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang mendengarkan ini, selalu mendapatkan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, taufik dan hidayahnya, maghfirah dan ridhonya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, juriyahnya, pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah pengikutnya yang setia, yang senantiasa selalu menyampaikan sholawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali lagi Al-Fakir ingin menyampaikan ringkasan hikmah yang ke-21. Tapi sebelumnya Al-Fakir ingin meminta izin kepada seluruh para tuan guru, kepada semuanya, mohon dimaafkan. Jadi di ringkasan hikmah yang ke-21 ini ada 4 perkara tentang malu, jahilnya kita kepada Allah, dan kurang adabnya kita kepada Allah. Nah, ada 4 perkara ya di dalam ringkasan hikmah yang ke-21 ini. Yang pertama yaitu memintanya engkau, wahai orang yang ahli ibadah, ya, daripada Allah seperti minta rezeki, ya. Dia berdoa, cukupkan aku ya Allah, ya. Orang-orang yang ahli ibadah itu dia minta tuh rezeki kepada Allah. Dan banyak permintaan-permintaan yang lainnya. Itu menunjukkan lemahnya kepercayaan kepada Allah. Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah menjanjikan, ya, Allah sudah menjamin tentang rizki, tentang pertolongan Allah, ya. Allah yang maha memelihara, maha mencukupi. Di dalam Al-Quran itu banyak, ya, dan lain-lainnya. Allah ciptakan manusia itu atau makhluk, sekaligus juga Allah cukupkan rezekinya, ya. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman, ya, dan lain-lain banyak dalam Al-Quran. Itu merupakan janji Allah yang sudah pasti ditepati oleh Allah. Di contoh perumpamaannya, seorang raja sudah menjamin seseorang, ya, sudah menjamin keseluruhannya, tetapi orang itu malah minta, menagih kepada raja, ya. Ini contohnya. Jangan, berarti kita tidak percaya kepada raja. Contoh Nabi Ibrahim ketika akan dilemparkan ke dalam api yang besar, ya, sudah tidak ada lagi orang atau makhluk yang bisa menolongnya, ya. Dan beliau tidak minta kepada Allah untuk supaya api itu dipadamkan, atau dia minta, ya, menagih yang lain misalkan, ya. Dia minta apa supaya selamat dari api itu. Tapi beliau hanya berucap hasbiyallah
wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja yang menjadi wakil atau penolong. Ya, luar biasa. Dalam hadis qudsi juga dikatakan, barang siapa yang disibukkan berzikir kepada Allah sehingga dia tidak sempat meminta apapun kepada Allah, maka Allah akan beri dia itu yang lebih afdol daripada ya orang-orang soleh minta. Jadi ternyata itu berzikir itu ya, lebih afdol, lebih hebat. Ya. Dia akan diberikan seperti orang-orang soleh minta dia, walaupun dia tidak berdoa, sibuk berzikir. Ya. Seperti itu ya. Untuk orang-orang yang ahli ibadah, seharusnya di dalam kondisi apapun dia tidak boleh minta kepada Allah. Tetapi alangkah lebih baik dia harus banyak berzikir kepada Allah. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, menuntutnya engkau pada Allah merupakan ketidakhadiran engkau daripada Allah. Ya, menuntutnya engkau, memintanya, menuntut dan segala macam itu ya merupakan ketidakhadiran engkau daripada Allah. Engkau minta kedekatan kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang dekat kepadamu. Itu menunjukkan bahwa orang tersebut jauh dari Allah. Kenapa? Karena kalau Allah selalu hadir kepada setiap hati manusia, kita tidak akan minta dekat. Kenapa? Kita minta dekat kepada Allah karena kita merasa jauh dari Allah. Ya, karena jika hati engkau selalu hadir bersama Allah, niscaya engkau tidak akan minta kedekatan kepada Allah. Ya. Karena kenapa? Karena orang-orang seperti ini selalu berzikir, jadi dia tidak minta tuh, wahai Allah, jadikanlah hamba orang-orang yang dekat. Dia masih merasa jauh. Orang-orang yang berzikir ya sudah dekat, Allah sudah bersama kita dimanapun kita berada. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, mintanya engkau daripada Allah bahwa agar makhluk ini berharap pada engkau. Itu satu bukti bahwa sedikitnya malu engkau dan jeleknya adab engkau pada Allah. Contoh, kita minta kepada Allah supaya seluruh makhluk tunduk pada kita. Seluruh makhluk itu cinta pada kita, takut pada kita. Apabila kita minta demikian kepada Allah, itu menunjukkan bahwa kita itu jahat atau tidak punya adab kepada Allah. Kenapa disebut jahat? Karena ya, seperti kita di hadapan raja, kita hanya menanyakan orang yang di sekelilingnya raja saja, tetapi rajanya sendiri tidak diperhatikan. Ini orang seperti tidak punya malu ya. Padahal seharusnya Allah lah yang baik terhadap kita, bukan makhluk. Jadi kita cari Allahnya, bukan cari minta kepada Allah agar seluruh makhluk tunduk sama kita ya. Jangan seperti itu. Yang nomor 4 yaitu menuntutnya engkau selain daripada Allah merupakan jauh atau jahilnya engkau terhadap Allah ya. Jadi kita itu menuntut selain pada Allah ya. Jadi mintanya engkau selain daripada Allah itu ya, kamu tuntut dari selain Allah itu sesuatu. Misalkan minta diobati oleh selain Allah, minta ketentraman hati oleh selain daripada Allah, itu menunjukkan jauh jahilnya engkau pada Allah. Ada orang yang curhat ya. Jadi misal ya, dia membuat tenang hati kita. Bagaimana kita membuat tenang hati? Misalkan nyetel musik ya, terus mendengarin bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan hikmah misalkan agar tenang. Maka ini adalah perbuatan bodoh. Hanya kepada Allah lah apapun kita sampaikan, segala keluh kesah, segala permintaan, permohonan, semuanya hanya kepada Allah agar menjadi tenang. Jangan ya
menuntutnya engkau selain daripada Allah. Hanya kepada Allah lah. Apapun kita sampaikan segalanya kepada Allah. Jadi semua 4 perkara ini, kata sebagian ulama ini, dicela ya. Jangan tuh yang 4 itu. Jadi kesimpulannya 4 perkara ini ada 2 macam nih. Yang pertama, meminta seperti 4 perkara di atas itu dicela apabila menuntut jatah atau bagian kepada Allah. Karena Allah apabila sudah menetapkan bagian atau jatah kepada seseorang itu, ya sudah pasti akan sampai padanya. Hanya masalah waktu saja. Kalau sama Allah tidak ditakdirkan, ya tidak akan terjadi. Walaupun kita sudah berupaya, berdoa, berusaha, ya tidak akan merobek, ya tidak akan merobek takdir Allah atau sampainya jatah atau bagian kita tersebut. Tidak bisa, ya. Tetapi apabila dia berdoa kepada Allah, ya, masalah ubudiyah atau ibadah, ya, penghambaan kepada Allah dan menampakkan kefakirannya, nah itu diperintah. Jadi boleh tidak berdoa, hanya berzikir, ya seperti Nabi Ibrahim. Boleh berdoa untuk menunjukkan kelemahan kita, kefakiran kita kepada Allah, seperti Nabi Muhammad SAW, ya. Cukuplah yang tahu itu ilmu Allah saja kepadaku. Allah tahu semua keadaan kita setiap saat, setiap detik. Allah tahu kita itu lemah, ya. Kita sehat, kita butuh ini, kita fakir dan lain-lain. Allah lebih tahu daripada kita, ya. Dan apabila, ya, aku merintih kepada Allah, itu menunjukkan bahwa saya lemah, fakir, hina di hadapan Allah. Boleh kita merintih, berdoa, menunjukkan kelemahan kita, kefakiran, kehinaan kita. Boleh itu, ya, bab berdoa. Jadi berdoa itu bukan untuk dikabulkan, tetapi itu merupakan salah satu perintah Allah yang harus kita laksanakan. Kita berdoa jangan minta pengabulan. Itu mah perintah Allah tuh, ya, harus kita laksanakan kalau perintah Allah mah. Jadi bukan untuk mencari jatah atau bagian, tapi ya kita minta untuk masalah ubudiyah atau ibadah. Jadi berdoa itu juga untuk menunjukkan betapa lemahnya kita di hadapan Allah, betapa butuhnya kita, berhajatnya kita kepada Allah yang maha segala-galanya. Dan kesimpulan yang kedua adalah kita minta tolong pada selain Allah itu tercela apabila dia lupa kepada Allah. Tapi boleh kita minta tolong kepada selain Allah dengan meyakini bahwa Allah lah yang menolong, yang menyembuhkan, Allah yang memberikan ketentraman hati, ya, tapi bukan selain Allah. Allah lah yang mengabulkan semuanya itu, ya, tidak apa-apa, ya. Nah, itu sebab untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.